selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Di dalam Tuhan, saat ini kita ada di tengah-tengah duka cita yang teralami oleh kaum keluarga, di mana keluarga hari ini berduka cita, keluarga kaum Namasi. Karena mari sama-sama kita menghibur dan menguatkan kaum keluarga dengan mengangkat kidung-kidung pujian. Kita angkat pujian saat kita melihat jalan. Saat kita melihat jalanku, saat kita menepi rencanamu, harapanku hanya padamu. Hidup pujian penghiburan selanjutnya, kami mengundang keluarga besar Kaunang Kakeri, keluarga besar Kaunang Kakeri dan Kalam Dewi. Diundang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal telah ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Akan menghibur keluarga dengan kidung-kidung pujian, dan pujian penghiburan selanjutnya akan dibawakan oleh keluarga besar Dinas PUPR. Dinas PUPR. Allah menjagamu.
disampaikan terima kasih buat keluarga besar Dinas PU dan TF dan juga keluarga besar Kaunang Tangkere yang sudah membawakan puji-pujian penghiburan. Dan puji-pujian penghiburan selanjutnya kami mengundang keluarga besar Masih dari Lamongan dan Manado. Keluarga besar Masih dari Lamongan dan Manado untuk disampaikan terima kasih buat keluarga besar Masih dari Lamongan dan Manado. Puji-pujian selanjutnya diundang dengan penuh kasih jemaat Gemim Kyrios Wonorejo. Jemaat Gemim Kyrios Wonorejo untuk membawakan kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. terima kasih untuk jemaat Kyrios dan puji-pujian penghiburan bisa kita dengarkan. Lalu penghiburan selanjutnya dari guru-guru sekolah minggu. Diundang dengan kasih guru-guru Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. selanjutnya dari jemaat yang hadir saat ini, jemaat-jemaat tetangga Bukit Sinai. Kepada jemaat dari GPDI, gereja yang lain,
Kami mengundang wanita kaum ibu yang hadir untuk membawakan lagu penghiburan bagi awak keluarga. Dengan kasih kami mengundang semua wanita kaum ibu baik dari gereja-gereja Kios maupun gereja-gereja yang lain untuk membawakan pujian penghiburan. Disampaikan terima kasih untuk wanita kaum ibu, dan pujian penghiburan selanjutnya dari masyarakat lingkungan 5 beserta dengan saudara-saudara yang ada di Kusumo diundang dengan untuk membawakan lagu penghiburan di saat ini. Walau tak tahu
dan keluarga besar Kauna, keluarga besar Kauna dan saudara-saudara yang berasal dari Kauna. Disampaikan terima kasih oleh keluarga besar Kauna yang sudah membawakan pujian terkini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kita kasih di dalam Tuhan, baiklah saat ini kita akan memulaikan acara pemakaman dari Bapak Melkianus Denny Kauna yang tutup usia 56 tahun 4 bulan 4 hari. Dan kita akan melewati rangkaian acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Acara yang kedua, pembacaan riwayat hidup. Acara yang ketiga, ibadah pemakaman. Keenam, tanda kasih. Acara yang ketujuh, peletakan karangan bunga. Dan yang terakhir, acara akan diserahkan kepada Dewan Pengurus Kotri Kota Blitar. Kita masuk pada acara yang pertama, ucapan selamat datang. Saat ini saya mengatasnamakan kaum keluarga yang berduka, keluarga Kauna masih di tengah cucuran air mata dan duka cita yang dialami. Ada kekuatan dan pengharapan yang dianugerahkan Tuhan bagi kami ketika kami melihat betapa kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara mengingatkan dan menguatkan kami bahwa kami tidak memikul beban ini sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian hadir di tempat ini, turut ambil bagian mendoakan dan menguatkan kami. Karenanya dengan sukacita iman, walaupun dalam derayan air mata, kami menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat kita beribadah. Kita akan masuk pada acara selanjutnya, pembacaan riwayat hidup. Damai di hati, daftar riwayat hidup. Nama Melkianus Denny Kauna, tempat tanggal lahir Pulau Delale 28 Mei tahun 1969. Jenis kelamin laki-laki. Ayah almarhum Ibrahim Kauna, ibu almarhum Fredrika Watimena. Kakak beradik. Anak pertama almarhum Meske Oktavin Kauna membentuk keluarga Suyurin Kauna. Anak kedua Heri Manuel Kauna membentuk keluarga Kauna Mawatu. Anak ketiga Melkianus Denny Kauna membentuk keluarga Kauna Masif. Anak keempat almarhum James Kauna. Anak kelima almarhum Olia Margareta Kauna. Riwayat pendidikan SD GKSD 2 Poso, lulus tahun 1983. SMP 1 Poso, lulus tahun 1086. SMA 1 Poso, lulus tahun 1989. Menikah dengan Stefa Masih Eka tanggal 9 September 2010 dan memiliki anak asuh Flo Dania. Riwayat pekerjaan.
Praswil Kota Bitung 2003. 3. Diangkat PNS di pekerjaan umum pemerintah Kota Bitung tahun 2014. 4. Pegawai PU ditempatkan di perizinan KEK 2003. Almarhum sampai saat ini sebagai pegawai PUPR. Riwayat organisasi: almarhum dipercayakan sebagai sekretaris Triato Bapa di kolom 11 selama 2 periode di Jemaat Krios. Selama kurang lebih 6 bulan, almarhum sakit dan dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika Budi Mulia Angkatan Laut dan Rumah Sakit Manibonembo. Istri dan keluarga telah berupaya untuk kesembuhan almarhum, namun Tuhan berkehendak lain. Hari Kamis 2 Oktober 2025 jam 5.50 subuh, almarhum menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Manibonembo. Demikian ya lambat ini suami bapak saudara kami Melkianus Deni Kaunan media tim. Demikian riwayat hidup dari Bapak Melkianus Deni Kaunang yang sudah dibacakan oleh Florentina Walando. Dan saat ini kita akan memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu ibadah pemakaman. Dan ibadah saat ini akan dilayani yang penuh kasih Bapak, saya ulangi, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Peggy Estevina Lengkong STH MPD. Ibadah akan dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Peggy Estevina Lengkong STH MPD, dan menjemput kadir diundang semua berdiri. Kita angkat pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita mulaikan ibadah pemakaman Bapak Melkianus Deni Kaunang di usia 56 tahun 4 bulan 4 hari. Tuhan mengambil kehidupannya dari keluarga besar Kaunang Masih. Mari kita masuk dalam tahbisan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Mazmur 103 ayat 15 dan 16 sebagai Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari saatnya kita membaca Alkitab. Dan firman Tuhan di saat ini terambil dari pembacaan kitab Ibrani.
Ibrani pasal 9 ayat 27 dan ayat 28. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Firman Tuhan saya bacakan seperti ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Penghiburan dan kekuatan sejati diberikan Tuhan kepada mereka yang mendengar firman serta yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Puji-pujian dari pelayan khusus. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang hidup di bawah kolong langit ini kekal dan abadi. Siapapun dia, apapun status dan jabatannya, pada akhirnya juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh yang terkasih Bapak Melkianus Beni Kaunan, seperti yang kita saksikan di siang hari ini. Dan pada dasarnya sebagai manusia kita semua tahu tentang keberadaan hidup kita. Kalau menurut sama-sama mau berangkat menuju ke sana. Jikalau dalam hidup di dunia ini kita tidak berkemas, ada seorang pendeta menuliskan di media sosial, dia bilang orangnya tidak beda dengan binatang atau hewan. Mengapa? Karena binatang mati hidup cuma makan dan minum, kemudian mati, tidak ada kehidupan lagi. Tetapi manusia hidup bukan cuma soal makan dan minum, tetapi manusia hidup untuk mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, itulah
Yang dituntut bagi saya dan saudara bahwa selama kita hidup untuk berbuah bagi Kristus. Kita hidup memuliakan nama Tuhan dengan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sehingga kelak kematian itu menjemput sekarang, besok atau lusa, tidak takut orang mau mati. Walaupun kebanyakan orang menjadi satu momok yang menakutkan ketika berbicara tentang kematian. Sehingga orang kalau bilang, semua bapesan mau bilang, jangan dulu, jangan semua bapesan semua mati. Ketika berbicara tentang kematian, orang katakan bahwa itu sesuatu yang tabu, yang tidak perlu dibicarakan. Padahal kita tahu dengan pasti bahwa kematian itu sesuatu kepastian bagi orang yang hidup dalam dunia ini. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita akan memakamkan jenazah dari Bapak Denny, Bapak Melkianus Denny Kaunang, hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, ketika kita menyaksikan ada jasad yang kaku, maka teringatlah bahwa saya pun nanti akan menjadi seperti itu. Saya pun akan mengalami hal yang sama seperti itu. Maka sekarang selagi masih hidup, ya, selagi masih ada kesempatan, berbuahlah bagi Kristus. Kerjakanlah keselamatanmu dalam kesetiaanmu mengiring Tuhan, yang bukan hanya sekedar berucap saya percaya, tetapi percaya yang dibuktikan dalam kehidupan setiap hari. Kita yakin bersama Bapak Denny adalah milik kepunyaan Tuhan. Ia mengalami keselamatan di dalam percaya kepada Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Maka orang yang mati di dalam Kristus disebut berbahagia, karena selesai sudah deritanya selama waktu sudah termasuk ke makanan, saudara-saudara, tubuh kita akan menjadi lemah, makin lama makin menurun. Dan itu menurut penglihatan saya dan apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Karena itu orang yang masih sehat, ya, masih kuat mau makan, orang masih bisa mau apapun secara normal seorang bisa lakukan, bersyukurlah kepada Allah. Pakai itu kesehatan dengan baik, jangan sia-siakan itu. Namun di saat Tuhan telah mengambil kehidupannya, selesai sudah beritanya di dalam dunia ini. Sekarang dia di mana? Dia tinggi kepada Bapa selalu penciptanya. Rohnya kembali kepada Bapa di sorga. Jasad kita makam yang dimuliakan akan dinyatakan di kali yang kedua ketika Yesus datang kembali, di mana dia bukan lagi untuk memberikan pengampunan dosa, tetapi dia memberikan kemuliaan, keselamatan kekal bersama dengannya bagi orang-orang yang terus menanti-nantikan dia dengan hidup percaya dan setia kepadanya. Saya yakin Ibu Seska, anak Florentina, bahkan kakak beradik merasa sangat kehilangan dari suami tercinta. Tapi percayalah, dia yang sopigi, Tuhan selepaskan menderita dan penderitaan. Kurang Ibu Seska melanjutkan, ada begitu banyak tantangan yang tidak dapat kita pungkiri, namanya masih hidup di dunia, masih bernafas. Itu tantangan, pergumulan, pencobaan tidak akan pernah berhenti. Bersandar sebagai seorang kepala keluarga, tetapi dia akan menjadikan kuat, menjadikan kokoh kehidupan Ibu Seska secara pribadi untuk menatap hari esok dalam pengharapan kepadanya. Tuhan memberkati dan tetap menghiburkan keluarga yang berduka cita serta kita semua. Amin. Firman Tuhan. Disilakan puji-pujian dari jemaat kolom 11 Gemenik Kyrios Wangudan ini.
Sekali lagi jemaat Korin 11 Kirios Choir. Di kantor PU Kota Bitung dalam semua acara yang akan mereka lakukan, Tuhan sertai semua. Sekali lagi, jikalau Tuhan berkenan, Tuhan, mari diundang kita berdiri, kita melakukan bersama-sama dari NKB 201 di jalan hidupku. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah meliputi kamu, kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah menopang kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah pemakaman kita di siang hari ini.
Tuhan memberkati kita semua dan terus menghiburkan keluarga besar Kaunang Masih. Shalom. Yaitu penyerahan diakonia juga, dan diakonia dari jemaat Gunung Kilios akan diserahkan oleh bendahara jemaat Ibu Diaken Angela Meiti Nayon. Acara saat ini dipersilakan untuk menyerahkan diakonia juga tanpa dibawakan. Diakonia dari guru sekolah minggu diserahkan oleh Ibu Kenatua Beni Ibu. Diakonia juga dari Diakon Bapak Rayo Ida diserahkan oleh Rayo Ida. Diakonia dari Rusunawa Goropa. Sekali lagi diundang bagi saudara-saudara sekiranya masih ada pelayan khusus berjabat tangan dengan kaum keluarga, kita angkat pujian pengharapanku.
buat keluarga kaum masuk yang ingin mengikuti perguruan tinggi. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pemerintah, dan sambutan ini akan dibawakan oleh Bapak Lurah Madiwir dengan hormat Bapak Alter Tugasi. Dari Bapak Wali Kota Bitung di dalam acara pemakaman almarhum Bapak Melkianus Deni Kaunang Masih pada hari ini Minggu 5 Oktober 2025, tempat Rusunawa, Kelurahan Wamurel Timur. Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati keluarga besar yang membaku duka, para pendeta hamba Tuhan yang melayani ibadah pada saat ini, para anggota legislatif yang hadir, para pejabat sipil, TNI dan Polri yang hadir, para pemuka agama, pelayan khusus, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Hadirin pelayan duka sekalian, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Maha Besar Tuhan yang telah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Pada hari ini kita semua sama-sama hadir di tempat ini untuk turut memberikan simpati dan rasa duka yang mendalam masih yang telah berpulang kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kita semua hadir bahwa duka ini bukanlah hal yang mudah. Kehilangan seorang suami, seorang ayah, seorang keluarga, seorang pegawai negeri sipil yang telah mengabdikan diri di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bitung. Kita percaya firman Tuhan
yang berkata dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai yang ke-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak akan mati selama-lamanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah pintu masuk menuju kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Almarhum Bapak Melkianus Deni Kaunang Masih telah menyelesaikan tugas dan umum dan tata ruang. Atas nama pemerintah Kota Bitung, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian beliau bagi masyarakat, yaitu program keringanan dan pembebasan denda pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan pertanian. Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat serta komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, yang pada akhirnya akan kembali kepada kita dalam semua bentuk pembangunan daerah. Program ini berlaku mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Oktober 2020. Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari bersama-sama tingkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Karena pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan bersama. Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan kepada keluarga besar yang berduka. Sekali lagi menyampaikan rasa simpati yang mendalam atas meninggalnya Bapak Melkianus Deni Kaunang Masih. Percayalah bahwa kasih penyertaan Tuhan akan senantiasa menguatkan kita semua sambil kita mendengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi, Om Syalu Syalu Syalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Dominus Nobis Cum. Sudah tertanda Wali Kota Bitung Hengki Konanda Sarjana Ekonomi. Dan pada kesempatan ini kami akan menyerahkan akte kematian yang telah selesai kami urus. Demikian, terima kasih. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adalah hari yang terakhir bagi istri
untuk menyaksikan jasa yang terkasih Bapak Melkianus Deni Kauna. Dan tanda kasih yang pertama akan diserahkan oleh istri tercinta. Tanda kasih dari Ibu Stefa Masih. Sekian tahun menjalani hidup rumah tangga, suka duka dilewati bersama, dan hari ini Ibu Stefa masih harus melepaskan kepergian suaminya. Tanda kasih selanjutnya dari anak Flo Dania. Tidak ada yang ayah yang sempurna, tapi setiap ayah pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kasih sayang seorang ayah sama dengan kasih sayang seorang ibu. Walaupun sebagai seorang ayah, mereka tidak begitu pandai untuk mengekspresikan kasih sayang. Tapi di setiap doa, ayah pasti ada nama anak-anaknya. Selamat jalan, Papa tersayang. Tanda kasih selanjutnya dari kakak kandung Bapak Heri Kauna, keluarga Kauna Maulud. Bila kita jangan, Yesus menyambut. tapi tetap akan ada kita. Selamat jalan, saudara. Tanda kasih selanjutnya dari Alex Watimena yang keluarga Watimena Lombe. Selamat jalan, saudara. Selamat jalan. Dilanjutkan dengan keluarga Watimena Injani. Keluarga Watimena Injani. Tanda kasih selanjutnya dari keluarga Tibulen Watimena. Setelah tanda kasih dari keluarga Tibulen Watimena, tanda kasih dari keluarga Gamis masih mewakili Pak. Dan dilanjutkan oleh keluarga Kalauso
untuk kesembuhan dari Bapak Denny yakni UA. Kami mengundang orang-orang yang bersama dengan keluarga berupaya mendampingi dalam proses kesembuhan. Tanda kasih selanjutnya dari pelayan khusus kolom 11, Bapak John Ketua Bapak John Makisua. John Makisua, tanda kasih dari Kepala Dinas PU dan TN Kota Bitung akan diserahkan oleh Bapak Isau Sopotan STMM. Sebagai Kepala Bidang Tata Ruang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah pemakaman dari Bapak Markianus Denny Kaunang, tak ada lagi raga yang bisa dipeluk istri, anak-anak, saudara bersaudara. Tak bisa didengar lagi suaranya. Bahkan senyumnya akan terlihat lagi. Akan ada pertemuan lagi di dunia ini. Ia pergi, tapi kenangannya akan pernah pergi. Kebaikannya akan tetap ada dalam ingatan dan saudara. Walau dalam luka mendalam, keluarga mengucap syukur karena dihadirkan suami, papa, saudara yang terkasih. Walau dengan linangan air mata keluarga melepaskan kepergian yang mereka kasihi, Bapak Melkianus Denny Kaunang dengan pengharapan bahwa firman Tuhan mengingatkan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan selamat jalan Bapak, selamat jalan saudara, selamat jalan rekan kerjakan, selamat jalan Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita tiba pada acara selanjutnya. Bahwa Melkianus Denny Kaunang dipersilakan, dan setelah itu peti keranda akan ditutup. Di dalam
tetes air matamu yang kau tahu itu warna yang dilindungi Allah dalam doaku bersemu tetes air matamu yang kau tahu itu warna. Acara persemayaman dan pemberangkatan jenazah almarhum Melkianus Deni Kaunang, NIP 1969 0528 201407 1001, pangkat golongan pengatur 2C, jabatan fungsional umum, instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bitung, hari tanggal Minggu 5 Oktober 2025 dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Upacara. Lapor upacara penyamaran dan pemberangkatan jenazah almarhum Bapak Melkianus Deni Kaunang Senin 2 Oktober 2025 siap. Lanjutkan. Keluarga. Kami keluarga Kaunang Masih dengan ini menyerahkan jenazah Melkianus Deni Kaunang kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bitung untuk diupacarakan. Demikian surat penyerahan jenazah ini dibuat. Terima kasih yang menyerahkan keluarga. Penerimaan jenazah oleh pembina upacara dilanjutkan kata-kata pelepasan jenazah oleh pembina upacara. Shalom, damai di hati. Kata-kata penerimaan dan pelepasan jenazah. Saya atas nama Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bitung menerima jenazah untuk diupacarakan dan melepaskan jenazah Melkianus Deni Kaunang, NIP 1969 0528 201407 1001, pangkat dan golongan pengatur 2C, jabatan fungsional umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung, hari tanggal Minggu 5 Oktober 2025, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Semoga amal dan bakti almarhum selama bertugas di pemerintah Kota Bitung diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas nama Dewan Pengurus Korpri Kota Bitung, Insinyur Ignatius Ruditeno STMT, Pembina Utama Muda, telah bertanda tangan. Terima kasih. Pembacaan riwayat hidup pekerjaan almarhum sebagai aparatur sipil negara. Daftar riwayat hidup kepegawaian aparatur sipil negara. Nama Melkianus Deni Kaunang, NIP 19690528 201407 Riwayat pengangkatan sebagai CPNS PNS
SK CPNS 80% terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014, pangkat pengatur muda golongan 2A dengan masa kerja 12 tahun 4 bulan, jabatan fungsional umum di unit kerja Dinas Pekerjaan Umum. SK PNS 100% TMT 1 Mei 2016, pangkat pengatur muda golongan 2A, masa kerja 14 tahun 2 bulan, jabatan fungsional umum, unit kerja Dinas Pekerjaan Umum. Riwayat kepangkatan SK PNS TMT 1 April 2019, pangkat pengatur muda tingkat 1 golongan 2B, masa kerja 17 tahun 1 bulan, jabatan fungsional umum, unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SK PNS TMT 1 April 2023, pangkat pengatur golongan 2C, masa kerja 21 tahun 1 bulan, jabatan fungsional umum, unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat. Terima kasih. Penyelubungan bendera merah putih. Langkah tegak maju, jalan. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan, jalan. Bentuk formasi, jalan. Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Peletakan karangan bunga oleh pembina upacara. Selanjutnya, peletakan karangan bunga oleh istri tercinta Ibu Stefa Masih. Selanjutnya dari anak-anak Flo dan Nia.
Selanjutnya dari kakak kandung Bapak Heri Kaunang, keluarga Kaunang Mawuntu. Selanjutnya dari Bapak Insinyur Alex Watimena MSI, keluarga Watimena Longdong. Yang terakhir dari pelayan khusus kolom 11, Diaken Bapak Jeffrey Kamina. Ucapan terima kasih oleh keluarga. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tentu cita yang dialami oleh keluarga besar Kaunang Masih adalah satu peristiwa iman yang Tuhan izinkan. Tetapi dalam keyakinan iman juga bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, tetapi Dia akan selalu memberi kekuatan, memberi kemampuan dan penghiburan bagi istri, bagi anak-anak, bagi kakak adik, bagi saudara bersaudara keluarga besar Kaunang Masih. Karena itu di penghujung acara ibadah pemakaman saat ini, atas nama keluarga besar Kaunang Masih mengucapkan terima kasih banyak. Pertama kepada Kadin yang telah memimpin ibadah pemakaman di rumah duka ini. Pendeta Ibu Peggy Lengkong, Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Kirios Wangmurer, bersama dengan semua pelayan khusus. Terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Bitung. Hadir Lurah Madidir Weru. Terima kasih kepada Dinas Pekerja Umum. Hadir langsung Kepala Dinas Pekerja Umum bersama dengan staf yang ada di dinas. Terima kasih banyak kepada semua tokoh agama dan masyarakat yang berkenan hadir, dan kepada semua pelayat duka yang telah menyatakan rasa simpati dan empati atas peristiwa duka cita dipanggil pulangnya suami, papa, adik, kakak, saudara kami yang kekasih, Bapak Deni Melkianus Kaunang. Sekali lagi atas nama keluarga mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara pesemayaman dan pengangkatan jenazah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan sesuai rencana.
Lanjutkan sesuai rencana. Pemimpin regu pengusung. Kepada jenazah. Bermut. Gerak. Tegak. Gerak. Seluruh ASN diundang untuk dapat mengambil tempat di samping kiri dan kanan barisan upacara. Langkah. Berlahan. Jalan. Pada jenazah. Hormat. Gerak. Masuk ke mulut tuan. Ya, betul. Masuk tuan. Melkianus Deni Kaunang. NIP 19690528 201407 1001, pangkat golongan pengatur 2C, jabatan fungsional umum, instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bitung, hari tanggal Minggu 5 Oktober 2025 dimulai. Memimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Laporan pemimpin upacara. Upacara jenazah almarhum Bapak Melkianus Deni Kaunang siap. Lanjutkan. Sambutan pembina upacara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkabungan yang saat ini kita bersama-sama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung, karena almarhum adalah salah satu keluarga kita, bagian dari sahabat kita, terlebih khusus merupakan salah satu pekerja yang sangat rajin dan berdedikasi. Ada pemahaman sendiri, terlebih khusus buat saya. Mungkin teman-teman sekantor sudah pernah mendengar cerita ini, tetapi mungkin saya akan sampaikan di saat bersama-sama dengan keluarga. Almarhum pernah bertugas bersama saya di seputaran 2011 ketika kami berdua mendapat tugas di Tondano. Singkat cerita, ketika kami berdua pulang, mobil kendaraan dinas mengalami gangguan dan kami itu menunggu ada sekitar 3 jam lebih.
ada dua orang yang mau turun membantu tetapi tidak bisa membantu. Dan jujur di saat itu saya mungkin lemah iman, saya sampaikan kepada almarhum, Den, tolong kasih tinggal sini Joni Otto. Orang pulang besok malam ini sebelum jam 10 itu. Terus beliau bilang, Sal, kok Otto bagaimana? Ini tolong bertanggung jawab, tidak mungkin tolong mau kasih dia sini. Saya sampaikan, iya jangan nanti ambil besok. Tetapi beliau bilang sama saya, yakin dan percaya, pasti akan ada yang bertolong. Dan puji Tuhan, dengan iman dan percaya ini, hanya kurang lebih 5 atau 10 menit setelah almarhum sampaikan, ada sosok bapak yang berhenti dan beliau bisa menolong dan memperbaiki mobil ini sehingga saya dan almarhum bisa tiba di kantor dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tanpa celah. Pengalaman bersama almarhum ini salah satu yang memberikan saya iman dan keyakinan, di mana jika kita percaya kepada Tuhan, tidak akan ada yang mustahil. Terima kasih banyak sahabat, terima kasih banyak. Selamat jalan sahabat, selamat jalan rekan sekerja. Engkau telah menunaikan tugas dan engkau telah menjadi inspirasi bagi kami. Dan biar kiranya kami akan melanjutkan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi terima kasih dan selamat jalan. Tuhan menyambutmu di sorga nanti. Terima kasih. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan sesuai rencana. Lanjutkan sesuai rencana. Pengangkatan bendera merah putih. Tegak, maju, jalan, berdiri, gerak, hormat kepada jenazah, gerak, tegak, gerak, hadap kiri, hadap kanan, jalan. Berjaga. Dua langkah. Dua langkah ke kiri dan ke kanan. Jalan. Luruskan. Jaga. Langkah tengah maju.
Ya baik, di saat ini sebelum jenazah diserahkan kepada para tukang, kita akan melanjutkan ibadah kita saat ini. Oleh karena Tuhan telah mengambil kehidupan Bapak Melkianus Deni Kaunang, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mulai kajian nomor 128. Ku berserah kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku di darat sur, di laut menderu. Dia tertib, tak berhenti. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tawanan ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan silakan kepada tukang yang Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.